Bab 026. Cukup lama pasangan pengantin baru itu berpelukan sembari menangis. Dan beberapa menit kemudian mereka pun mulai tenang. Sudah sayang, beberapa jam lagi kita harus bersiap-siap berangkat ke hotel. Ini adalah momen bahagia untuk kita berdua. Momen yang sudah aku tunggu selama 6 tahun, kamu harus bahagia supaya orang-orang yang tidak menyukai kamu merasa iri, ujar Rafael sembari mengecup lembut kening sang istri. 4. Iya mas, aku bersumpah akan menghancurkan orang yang sudah menjadi alasan penderitaanku selama ini. Orang yang dengan sengaja menjebakku dan berakhir di atas ranjang kamu, ujar Yola sembari mengepalkan tangannya. Iya. Pasti sayang, aku akan membantumu. Aku akan pastikan kalau orang-orang itu akan menyesal seumur hidup karena pernah menghancurkan hidupmu, ujar Rafael yang kembali mempererat pelukannya pada tubuh sang istri. Apa kamu mau mandi bersama? Aku akan membantumu mandi, bisik Rafael di telinga sang istri. Mas. Di saat seperti ini kamu masih bisa mesum, ujar Yola sembari pemukul-mukul dada sang suami. Mesum sama istri sendiri tidak dosa sayang, kita sudah halal, ujar Rafael yang membuat Yola menundukkan kepalanya. Tetap saja kamu harus menunggu sampai nanti malam mas, setelah nanti malam aku akan menyerahkan jiwa dan ragaku buat kamu mas, ujar Yola yang membuat Rafael tersenyum. Pria tampan itu mempererat pelukannya pada tubuh sang istri. Setelah melihat sang istri lebih baik, sekarang dia bisa bernafas lega. Rafael bersyukur sang istri kembali bisa tersenyum. 5. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 itu, malam itu benar-benar berubah menjadi lautan kemewahan. Lampu gantung kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan, menari-nari di permukaan meja yang dilapisi kain satin putih. Setiap meja bundar dihiasi rangkaian bunga mawar putih, lili, dan anggrek dengan kilau kristal kecil yang memantulkan cahaya lampu, seolah butiran embun yang membeku. Rafael dan kedua orang tuanya benar-benar mewujudkan mimpi Yola. Walaupun mimpi itu sudah pernah pupus dan tidak berharap menjadi kenyataan. Tapi demi membahagiakan ibu dari putranya itu Rafael benar-benar menyiapkan segalanya. Di dekat pintu utama, Yola dan Rafael berdiri anggun. Yola mengenakan gaun putih panjang berhias payet halus yang berkilau setiap kali ia bergerak, sementara Rafael berdiri tegap dalam jas hitam elegan. Senyum mereka tak pernah lepas, menyambut tamu-tamu yang berdatangan dengan jabat tangan hangat, pelukan, dan ucapan selamat. Di samping mereka, ada keluarga Rafael, para sahabat mempelai pengantin berdua dan juga si kecil Kenzo ikut mendampingi, sesekali menyapa tamu lama dengan tawa penuh kebahagiaan. Alunan musik orkestra live memenuhi ruangan, melatari percakapan tamu-tamu yang datang dengan busana terbaik mereka. Gaun-gaun panjang berwarna pastel dan jas-jas mahal bergerak di antara cahaya lampu, menciptakan pemandangan yang berkilauan. Para pelayan hotel berlalu lalang dengan baki perak berisi gelas minuman, memastikan setiap tamu merasa dihormati. Fotografer sibuk berkeliling, mengabadikan momen dari berbagai sudut. Tawa tamu, senyum pengantin, hingga detail kecil seperti lilin yang bergetar tertiup angin pendingin ruangan. Aroma wangi bunga bercampur dengan aroma masakan hangat dari dapur yang sesekali lewat, menggoda indera. Hiruk-pikuk tamu yang berbincang, tawa yang pecah di sana-sini, kilauan cahaya dari ribuan ornamen semuanya menyatu, menciptakan suasana pernikahan yang bukan hanya mewah, tapi juga penuh kehangatan dan kegembiraan. Tidak jauh dari mempelai pengantin berada Tuan Agung tertunduk lesu, sedangkan Risa dan Farida menatap sinis Yola yang terlihat bahagia malam ini. Sialan.
Gue harus bagaimana lagi menghancurkan Yola, gumam Risa dalam hati. Pak Agung yang mulai berubah membuat Risa dan juga Farida tidak tenang, padahal mereka kemarin-kemarin sangat bahagia karena Pak Agung seperti sudah melupakan Yola. Dan mereka berharap semua harta Tuan Agung akan menjadi milik mereka. Rafael dan Yola duduk di pelaminan, di samping mereka ada Galaksi, Nadia, Rere, Damar, Samuel dan Andini. Mereka berenam tidak hentinya meledek Yola dan Rafael bergantian. Kayaknya sebentar lagi ada yang bakalan berbuka puasa, ujar Galaksi yang membuat semua sahabatnya menoleh. Ya jelaslah berbuka puasa, setelah mencari selama 6 tahun Rafael kan baru mendapatkan sarangnya lagi, sahut Damar yang membuat Rafael mendengus kesal. Kalian kurang kerjaan banget. Lebih baik kalian makan sana. Daripada nyerocos terus tidak jelas, ujar Rafael yang membuat Galaksi dan yang lainnya terkekeh. Lu belum lupa caranya Kava, apa perlu gue kirimin video tutorialnya lagi, ujar Samuel yang membuat Rafael mendelikkan matanya. Jangan aneh-aneh lu Sanlem. Kayaknya lu yang udah lama nggak pernah lagi nina-ninu sama teman-teman cewek lu, ujar Rafael yang membuat Samuel mendengus kesal. 6. Otak kalian semua isinya memang sama, nggak jauh-jauh dari selangkangan, cibir Nadia yang membuat Andini dan Rere terkekeh. Ya jelaslah Nyonya Bos, kita ini masih normal. Kalau gue sih bebas mau pilih yang model bagaimanapun, tapi kalau mereka bertiga yang pastinya nggak akan bisa berpaling dari kalian, ujar Samuel yang membuat Galaksi, Rafael dan Damar mencebikkan bibirnya. Bilang aja lu nggak laku, makanya lu nggak punya pawang yang bisa membuat milik lu itu betah dan nggak bakalan berpaling, cibir Damar yang membuat Samuel semakin memanyunkan bibirnya. Pembahasan mereka semua tidak jauh-jauh dari urusan ranjang. Nadia, Rere dan Andini pamit pergi ke toilet. Para pasangan mereka benar-benar was-was, pasalnya penampilan ketiga wanita cantik itu menarik perhatian beberapa sekelompok pria yang juga tamu undangan di sana. Apalagi Nadia yang dikenal sebagai janda konglomerat yang sudah menjadi incaran banyak pria, dari berjaga sampai yang duda. Nadia mengenakan gaun panjang merah marun berbahan satin, off-shoulder dengan belahan dada berbentuk hati, sweetheart neckline. Potongan yang ramping di pinggang lalu melebar dramatis ke bawah memberi kesan glamor klasik. Rambutnya digelung low bun klasik, dengan helaian tipis yang dibiarkan jatuh di sisi wajah, memberi kesan manis. Riasan wajahnya fokus pada bibir berwarna merah burgundi yang tegas, dipadu eyeliner wingtip halus dan bulu mata lentik yang menambah dramatisasi tatapan matanya. Aroma parfum beraroma mawar dan vanila lembut terasa setiap kali ia melangkah. Sedangkan Andini yang biasanya berpenampilan tomboy ini tampil beda demi menghadiri hari bahagia sahabatnya. Gaun mermaid dress biru navy berhias taburan payet perak yang membentuk gradasi dari dada hingga pinggul, berkilau saat terkena sorot lampu ballroom. Belahan tinggi di sisi kanan kakinya menambahkan kesan sensual namun tetap elegan. Bahkan Samuel pun dari tadi mencuri-curi pandang ke arah Andini. Rere juga tak kalah cantik dan seksi dari kedua sahabatnya. Dia mengenakan gaun pastel peach one shoulder dengan pita besar menghias bahu. Bagian rok berbahan chiffon bertumpuk jatuh ringan, bergoyang mengikuti langkahnya. Potongan gaun yang agak tinggi di pinggang memberi kesan jenjang pada tubuhnya. Ketiganya berdiri berdampingan, saling melengkapi. Nadia penuh karisma memikat, Rere anggun dengan aura misterius, dan Andini terlihat dingin namun senyumannya hangat bak. Cahaya hangat di tengah gemerlap pesta. Kita antar saja ya sayang, kami takut kalian nyasar,
ujar Galaksi namun Nadia memutar bola matanya malas. Nggak usah lebay deh mas. Kami bukan anak TK atau SD yang kalau mau buang air harus dibantuin nuebokin, ujar Nadia yang membuat Damar dan Samuel tertawa cekikikan melihat wajah masam Galaksi. Sedangkan pasangan pengantin sedang sibuk menyapa para tamu undangannya. Sudah kalian nggak usah ketawa. Kalian tunggu di sini saja, kami mau ke toilet. Awas kalau sampai kami kembali kalian main mata sama cewek lain. Ujar Rere yang membuat Damar menelan ludahnya kasar. Iya sayang, kami tunggu di sini, tapi jangan lama-lama ya, ujar Damar yang diangguki oleh sang istri. Ketiga gadis cantik itu pun melangkah menuju toilet, mungkin karena terlalu banyak minum kandung kemih mereka sekarang sudah penuh. Tuan Agung duduk di sebuah meja bundar besar. Farida dan Risa tidak banyak berkomentar, namun mereka bertiga dikejutkan oleh beberapa orang yang menyapa Tuan Agung. 7. Selamat malam Tuan Agung, apa kabar? Tanya salah satu pria yang mungkin seumuran dengan Tuan Agung. Pria yang juga pengusaha selevel dengan Tuan Agung, begitu juga dengan ketiga teman-temannya. Selamat malam Pak Hanif, balas Tuan Agung sembari menjabat satu persatu orang yang menghampirinya. Wah, kami tidak menyangka. Ternyata Tuan Agung berbesanan dengan Tuan Harun. Kami yakin perusahaan Tuan Agung akan semakin berjaya, ujar Tuan Hanif sembari tersenyum cerah. Benar sekali Tuan Agung, kami juga akan menawarkan kerjasama pada perusahaan Tuan Agung. Kita bisa membicarakannya besok atau lusa, sepertinya kalau kita saling mendukung perusahaan kita semua akan semakin maju, sahut yang satunya. Tuan Agung hanya tersenyum, sembari menganggukkan kepalanya. Baru kali ini ada pengusaha yang terlebih dahulu mengajukan diri bekerja sama dengan Triatmaja Group. Dan Tuan Agung yakin kalau ini memang karena sekarang putrinya sudah menjadi istri Rafael. Risa dan Farida yang mendengar percakapan Tuan Agung dan beberapa orang itu hanya bisa mencebikkan bibir mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau pengaruh perusahaan Rafael akan berimbas menguntungkan perusahaan Tuan Agung. Ternyata Anda benar-benar beruntung Tuan Agung. Putri satu-satunya Anda sekarang sudah menjadi menantu keluarga konglomerat. Saya iri dengan Anda, ujar Tuan Hanif yang membuat Tuan Agung tersenyum canggung. Galaksi, Samuel dan Damar sedang asik menikmati minuman di tangan mereka. Mereka duduk di sudut ruangan itu menanti kedatangan wanita pujaan mereka. Namun kebersamaan mereka harus terusik karena kedatangan dua orang gadis berpakaian seksi yang menyapa mereka bertiga. Hai Kak Damar, Kak Galaksi. Lama nggak ketemu, sapa seorang gadis yang langsung duduk di samping Galaksi. Sedangkan yang satunya duduk di antara Damar dan Samuel. Kak Damar juga lama nggak ketemu, kenapa kemarin Kak Damar nggak datang waktu ulang tahunnya Kak Rocky? Padahal Kak Damar udah ditunggu-tunggu loh sama mereka, ujar salah satu gadis, adik-adik dari teman kuliah Damar. Sorry, gue lagi sibuk kerja. Nggak ada waktu, jawab Damar dingin. Reaksinya terlihat tidak menyukai kedatangan gadis-gadis itu. Sedangkan Galaksi terkejut saat gadis yang bernama Sani itu langsung menyentuh tangannya. Kemarin aku datang ke rumah Kak Laksi, aku lagi ngerjain tugas sama Mentari. Tapi katanya Kak Laksi tinggal di apartemen. Kalau boleh tahu apartemen kakak di mana, aku boleh main ke sana kan? Tanya gadis yang bernama Sani yang tidak lain adalah putri kolega bisnis Papa Arga, sekaligus teman kuliah Mentari. Maaf kita nggak begitu akrab, jadi nggak etis kalau kamu mau main ke apartemen aku,
jawab Galaksi yang sudah was-was kalau calon istrinya tiba-tiba kembali dari toilet. Sedangkan Samuel hanya cuek, dia menyibukkan diri dengan handphone yang ada di genggamannya. Kedua gadis itu sok kenal sok dekat, padahal mereka tidak pernah akrab sebelumnya. Bagaimana mereka tidak tertarik pada Galaksi dan Damar yang memang terkenal putra para konglomerat. Bahkan banyak gadis lain dan para anak pengusaha yang mencoba menarik perhatian Galaksi, Damar dan Rafael. Bahkan ada yang mendatangi rumah orang tua mereka bersama orang tuanya untuk melakukan perjodohan, tapi tidak ada yang dilirik satupun oleh Damar ataupun Galaksi. Bahkan Damar lebih memilih menyewa wanita bayaran daripada harus berurusan dengan para gadis itu. 8. Nadia, Rere dan juga Andini memutar bola mata mereka malas saat kembali dari toilet mereka bisa melihat Galaksi dan juga Damar yang didekati oleh dua gadis muda. Dasar buaya. Baru juga ditinggal 5 menit, ujar Rere sembari mencebikkan bibirnya. Kita di sini saja, biarkan mereka melanjutkan ngobrol, ujar Nadia lalu duduk di meja yang kosong diikuti Rere dan juga Andini. Sedangkan dari jauh beberapa pria muda menatap ke arah meja yang ditempati oleh Nadia, Rere dan juga Andini. Bukankah dia Nadia Safira Arisandi, jandanya almarhum Tuan Gilang Arisandi, ujar seorang pria yang membuat beberapa temannya menoleh. Kamu benar, dia masih muda. Dan sekarang dia satu-satunya janda terkaya di kota ini, imbuh yang satunya. Sepertinya kita harus kenalan sama mereka, siapa tahu kita bisa ngedeketin dia. Nggak apa-apa walaupun janda, kalau ini sih pastinya janda rasa perawan. Selain muda dan cantik, dia juga kaya raya, ujar yang satunya. Dan diangguki semua teman-temannya. Damar dan Galaksi sudah mulai gelisah, mereka ingin segera pergi dari tempat itu. Mereka juga sudah mengusir secara halus dua gadis itu namun tidak berhasil. Namun mereka membelalakan matanya saat melihat Nadia, Rere dan juga Andini yang sedang berbicara dan tersenyum dengan beberapa pria. Damar dan Galaksi berjalan cepat meninggalkan dua gadis yang terus saja mengoceh itu, diikuti Samuel di belakangnya. Galaksi langsung menarik tangan Nadia dan mendekap erat gadis cantik itu. Sudah malam sayang, ayo kita ke kamar. Ujar Galaksi yang membuat beberapa pria yang sedang menyapa Nadia, Rere dan Andini itu terkejut. Tanpa menunggu reaksi semua orang, Damar dan Galaksi langsung mengangkat tubuh wanita pujaan mereka dan membawa pergi dari tempat itu meninggalkan orang-orang yang masih mematung menatap mereka berempat. Sedangkan Samuel langsung menarik tangan Andini dan membawa Andini dari hadapan semua orang. Sedangkan Rere dan Nadia menelan ludah mereka dengan kasar saat melihat penampakan wajah Damar dan Galaksi yang datar sepanjang jalan menuju kamar mereka. 9. Saat sampai di depan kamar yang sudah disiapkan oleh Rafael untuk para saudara dan juga teman-temannya, Rere dan Nadia langsung melorot dari gendongan Damar dan juga Galaksi. Kalian ini apa-apaan sih? Kita datang ke sini untuk menikmati pesta, bukannya mau check-in, ujar Nadia sembari mendorong tubuh Galaksi. Iya, ngapain juga masih sore udah ngajak ke kamar. Mesum banget sih kamu mas. Cibir Rere sembari mengerucutkan bibirnya. Kalian itu ya, bisa-bisanya kalian mengobrol dan tertawa sama pria lain, padahal kita berdua ada di sana dan menunggu kalian berdua, protes Damar yang membuat Nadia dan Rere memutar bola matanya malas. Terus kita harus diam di pojokan gitu. Lihat kalian yang lagi ngobrol sama cewek-cewek seksi itu.
Dasar egois. Cibil Rere yang membuat Damar menelan ludahnya kasar. Tapi kami nggak ngapa-ngapain, mereka aja yang ngedeketin kita. Lagian kita juga nggak akrab sama mereka, sahut Galaksi. Nggak akrab kok, betah banget dideketin sama cewek, bilang saja kalian seneng kan tebar pesona sama mereka, cibir Nadia yang membuat Galaksi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Laki-laki memang egois, maunya menang sendiri, kalian sendiri diem aja dideketin sama cewek. Giliran kita yang dideketin sama cowok kalian kebakaran jenggot, ujar Nadia sembari bersedekap dada. Sudah deh sayang, jangan ngomel-ngomel terus, nanti cantik kamu hilang, ujar Galaksi merayu Nadia. Biarin cantik aku hilang, paling yang rugi juga kamu. Ayo Re, kita kembali lagi asyik-asyik menikmatin pesta kok malah diculik ke sini, memangnya kita mau ngapain, ujar Nadia menarik tangan Rere hendak kembali ke ballroom. Namun tanpa mereka sangka, Damar dan Galaksi langsung menarik mereka kembali. Kedua pria itu menarik tubuh wanita pujaan mereka masuk ke dalam kamar masing-masing. Damar dan Galaksi jadi tidak peduli walaupun Nadia dan Rere menjerit dan meronta. Sepertinya kalian memang tidak bisa diajak bicara halus, mintanya dikasarin, ujar Galaksi sembari mendekat erat tubuh Nadia dan membanting pelan Nadia ke atas ranjang. Kamu jangan macam-macam Mas. Aku teriak nih. Ancam Nadia yang membuat Galaksi terkekeh. Teriak saja sekencang-kencangnya sayang, memangnya siapa yang bisa mendengar suara kamu? Ini kamar VIP dan yang jelas kedap suara, ucap Galaksi yang sudah mengungkung tubuh Nadia. Yang? Tanya Galaksi sembari menatap mata Nadia yang sudah berkabut. Hentikan Mas, aku tidak mau hilaf. Kamu mengenaliku kan? Mungkin malam ini aku tidak akan bisa menahan diri lagi, tapi aku mengerti sayang. Kalau begitu lebih baik kita tidur saja, aku ingin memelukmu semalaman, ujar Galaksi lalu membanting tubuhnya di samping Nadia. Kalau begitu aku mau lepas gaun ini dulu Mas, nggak nyaman kalau tidur dengan pakaian seperti ini, ujar Nadia sembari menatap wajah Galaksi. Wanita cantik itu mendaratkan kecupan singkat di bibir Galaksi. Terima kasih ya Mas, kamu sudah mau mengerti aku, ujar Nadia sembari beranjak dari tempat tidur. Galaksi tersenyum menatap langkah Nadia menuju kamar mandi. Nadia ingin memakai jubah mandi saja saat tidur, karena gaunnya tidak begitu nyaman kalau dipakai untuk tidur. Di kamar lain, Damar sedang menghukum sang istri. Bukan hukuman yang menyakitkan, namun hukuman yang memas kita tinggalin tamu-tamu yang masih menikmati pesta kita. Tanya Yola yang masih merasa ragu. Sekarang mereka sudah berada di dalam lift menuju kamar yang akan mereka jadikan kamar pengantin. Nggak apa-apa sayang, aku sudah bilang sama Mama dan Papa. Mereka yang akan menemani para tamu kita untuk melanjutkan pesta, aku tahu kamu lelah. Kamu butuh istirahat, ujar Rafael sembari menggenggam tangan sang istri. Begitu pintu kamar pengantin terbuka, aroma lembut bunga segar dan wangi lilin aromaterapi menyambutnya. Langkah sempat terhenti sejenak, matanya menyapu ruangan yang ditata begitu mewah. Ranjang dengan sprei putih bersih berhias taburan kelopak mawar, tirai tipis yang bergoyang pelan tertiup angin dari balkon, serta cahaya lampu temaram yang menghadirkan suasana hangat dan intim.
Yola menatap kamar pengantinnya yang terlihat sangat indah, matanya berkaca-kaca titik, ternyata impiannya selama ini bisa menjadi kenyataan. Dadanya berdegup lebih cepat, bukan hanya karena keindahan ruangan itu, tetapi karena kesadaran bahwa malam ini adalah awal kehidupan barunya sebagai seorang istri. Ada rasa haru, gugup, sekaligus bahagia yang bercampur jadi satu. Tangannya refleks meremas pelan ujung gaun yang masih melekat di tubuhnya, mencoba menenangkan diri dari riuh perasaannya sendiri. Yola tersenyum kecil, matanya berkilat, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berbisik. Inilah ruang di mana cinta mereka akan berlabuh, tempat pertama yang akan menjadi saksi perjalanan panjang bersama orang yang baru saja resmi menjadi pendamping hidupnya. Apa kamu menyukainya, sayang? Tanya Rafael sembari menari tangan Yola. Mereka melangkah menuju 12. Ranjang pengantin. Ini sangat indah, Mas. Aku pikir dulu impianku mendapatkan kamar pengantin seperti ini hanya akan jadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Tapi ternyata mimpi itu sekarang menjadi kenyataan, ujar Yola yang membuat Rafael tersenyum. Sekarang kita sudah sah menjadi suami istri, sayang. Aku akan membahagiakan kamu dan anak kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan kamu, ujar Rafael sembari menarik tubuh sang istri ke dalam pelukannya. Terima kasih ya, Mas, walaupun pertemuan kita terlambat tapi aku sangat bersyukur. Ternyata ayah dari putraku bukan pria brengsek yang lepas dari tanggung jawab, ujar Yola sembari menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Sama-sama, sayang, maaf karena aku terlambat menemukan kamu. Sekarang kamu bersih-bersih dulu. Aku tahu kamu sangat lelah hari ini, tenang saja. Aku tidak akan memaksamu lakukan malam pertama kita malam ini. Kalau kamu lelah, kita akan melakukannya besok atau kapanpun yang kamu mau, ujar Rafael yang membuat Yola tersenyum. Terima kasih, Mas, ujar Yola sembari tersenyum manis pada sang suami. Rafael bisa mengerti pasti perasaan istrinya itu sekarang belum sepenuhnya tenang. Tadi siang saja Yola masih menangis, dia terluka karena sang papa. Dan sekarang Rafael yakin kalau istrinya itu sangat lelah, daripada mereka melakukan malam pertama dengan setengah hati, lebih baik Rafael menundanya saja dulu. Menunggu hati istrinya itu kembali hangat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Ayudhya mulai membuka matanya. Tenggorokannya terasa kering, dia ingin menenggak air putih untuk membasahinya. Ayudhya menoleh pada Ardiansyah yang tidur di sampingnya, sembari membelakangi tubuhnya. Dia teringat tadi malam menunggu Ardiansyah yang sedang berada di ruang kerjanya, namun siapa yang mengira kalau Ayudhya akan ketiduran. Ayudhya turun dari tempat tidur, dia mengambil teko yang ada di atas nakas namun kosong. Terpaksa dia pun harus ke dapur untuk mengambil air putih. Ayudhya keluar dari kamarnya, dia melangkah perlahan menuju dapur. Namun saat melewati kamar Suryadiningrat, Ayudhya menghentikan langkahnya karena mendengar suara aneh dari dalanem sana. Suara desahan dan erangan sepasang manusia yang terdengar sangat menikmati permainan mereka. Jantung Ayudhya berdegup sangat kencang, dia meremas ujung blazer gaun tidurnya karena penasaran dengan siapa mertuanya itu bercinta. Namun Ayudhya mengepalkan tangannya kuat-kuat saat mendengar suara Suryadiningrat menyebut nama seseorang yang sangat dia kenali. Bantu sialan. Berani-beraninya kamu menggoda papa. Lihat saja besok. Aku akan mempermalukan kamu dan menendangmu dari rumah ini. Gumam Yudhya dalam hati.
Tiba-tiba rasa hausnya menghilang, Ayudhya pun melangkah kembali ke dalam kamarnya. Kalau perlu, dengan dada yang bergemuruh seakan ingin meledak, Ayudhya kembali ke dalam kamarnya. Dia menghela nafas kasar saat melihat Ardiansyah masih tertidur pulas. Ayudhya mengguncang-guncangkan tubuh suaminya itu, namun Ardiansyah tidak bergerak sedikit pun. Mas Ardi. Panggil Ayudhya namun Ardiansyah tidak menyahutinya sama sekali. Sebenarnya Ardiansyah terusik, tapi dia enggan meladeni istri pertamanya itu. Kalau tidak untuk membuka kedok Ayudhya, Ardiansyah tidak sudi tidur satu kamar bahkan satu ranjang bersama Ayudhya. Keterlaluan sekali sih kamu, Mas. Kenapa tadi malam kamu tidak membangunkanku? Ujar Ayudhya sembari terus mengguncang-guncangkan tubuh Ardiansyah. Apa-apaan sih kamu, Ayu? Ujar Ardiansyah sembari menepis tangan sang istri. Mas, kamu yang apa-apaan sih? Aku cuma mau meminta ujar Ayudhya yang membuat Ardiansyah menghela nafas kasar. Kamu benar-benar keterlaluan, Ayu. Suami sedang istirahat tapi kamu seperti maling. Ujar Ardiansyah yang membuat Ayudhya langsung membeku. Jujur Ayudhya sangat tersinggung dengan ucapan suaminya itu, bahkan beberapa hari ini Ardiansyah sangat dingin padanya. Ini pasti gara-gara Larasati. Kamu berubah, Mas. Kamu lebih condong pada Larasati dibanding aku. Ujar Ayudhya tidak terima. Ardiansyah langsung duduk di tepi ranjang setelah mendengar ucapan Ayudhya. Lebih baik kamu introspeksi diri dulu, Yu. Apa kamu sudah benar? Dan apa kamu sudah baik sebagai seorang istri? Jangan melimpahkan kesalahan pada orang lain. Kalau kamu memang tidak merasa bersalah, kamu pantas menuntut apapun sama aku, tapi ingat-ingat dengan baik. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan padaku dan Larasati? Kalau kamu sudah ingat, katakan padaku. Dan aku akan memberikan semua hak-hak kamu, ujar Ardiansyah yang langsung beranjak dari tempat tidur, sedangkan Ayudhya membeku di tempatnya. Apa maksud kamu, Mas? Kamu cuma mencari alasan untuk menghindariku, kan? Tanya Ayudhya tidak terima. Terserah. Kamu benar-benar egois. Dari dulu aku sudah mengalah, dulu aku sudah berusaha untuk melupakan Larasati. Tapi kamu yang meyakinkan aku untuk menikahi dia. Dan kamu bilang rela membagiku dengan Larasati asalkan aku tetap bersama kamu, tapi apa buktinya? Sekarang kamu sangat membenci Larasati. Padahal dia sudah berpisah denganku belasan tahun. Jadi jangan salahkan aku karena kamu yang memulai semuanya. Ujar Ardiansyah lalu pergi dari kamar Ayudhya. Ayudhya melemparkan semua barang-barang yang ada di meja rias. Ardiansyah tidak peduli, dia hanya akan menunggu 3 hari lagi sebelum tes DNA Seren dan Elang keluar. Kalau memang terbukti keduanya bukan darah dagingnya, Ardiansyah tidak akan segan-segan melemparkan Ayudhya ke jalanan. Karena wanita itu sudah membohonginya puluhan tahun. Ardiansyah pergi ke kamar Larasati, dia langsung naik ke atas ranjang sang istri dan memeluk Larasati dari belakang. Larasati yang merasakan pergerakan di kasurnya pun terusik. Dia tersenyum melihat sang suami yang sudah memeluk tubuhnya dengan erat. Kenapa pindah ke sini, Mas? Tanya Larasati sembari membelai wajah sang suami. Sudahlah sayang, jangan tanyakan itu. Aku ingin melanjutkan tidurku sambil memeluk kamu, ujar. 15. Ardiansyah sembari mempererat pelukannya pada tubuh sang istri. Nadia dan Galaksi memutuskan pulang pagi-pagi dari hotel.
Nadia akan pulang ke rumah Ardiansyah. Sedangkan Rere dan juga Damar belum bangun, mungkin saja mereka kelelahan setelah permainan panas semalaman. Sedangkan pengantin baru juga masih tertidur di atas kasur mereka tanpa ada ritual malam pertama. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Suci sudah berada di dapur bersama pelayan yang lainnya. Namun wanita cantik itu terkejut saat seseorang menarik bajunya dengan kasar dari belakang. Suci sudah berada di dapur bersama pelayan yang lainnya, wanita cantik itu sedang menyiapkan sarapan. Pukul 5 tadi Suci kembali dari kamar sang suami ke kamarnya sendiri. Lalu seperti biasa dia melakukan pekerjaannya sebagai pelayan di rumah itu. Ayudhya keluar dari kamarnya. Sejak perdebatannya dengan Ardiansyah dini hari tadi dia tidak bisa tidur. Kini dia sedang mencari keberadaan Suci, sepertinya dia punya orang untuk dia jadikan pelampiasan kemarahannya. Saat Ayudhya melihat keberadaan Suci di dapur, darahnya seakan mendidih oleh amarah. Suaranya meninggi, matanya berkilat tajam penuh kemarahan. Dengan langkah cepat, ia menarik keras lengan pelayannya itu hingga tubuh Suci terseret dan hampir kehilangan keseimbangan. Dasar pelayan sialan. Berani-beraninya kamu menggoda Papa Surya. Apa kamu sudah terbiasa menjelang? Teriak Ayudhya yang membuat Suci dan dua pelayan lainnya terkejut. Dasar perempuan jalang tidak tahu diri. Bentaknya lantang sebelum telapak tangannya mendarat di pipi Suci. Satu tamparan, dua, lalu kembali lagi dengan emosi yang belum juga reda. Plak, plak, plak. Tamparan berkali-kali dilakukan Ayudhya ke wajah Suci sampai wanita itu terjatuh ke lantai. Dua pelayan lainnya menutup mulut melihat apa yang dilakukan Ayudhya pada Suci. Ayu kembali menarik tubuh Suci dan kembali melayangkan pukulan sampai kepala Suci terbentur laci kabinet. Suci hanya diam saja, dia tidak melawan ataupun mengeluh. Kamu memang pantas mendapatkan ini Suci. Dasar jalang sialan. Teriak Ayudhya yang kembali akan melayangkan pukulan. Namun seseorang menahan tangannya dan mencengkeramnya dengan erat. Apa-apaan ini? Kenapa kamu memukuli Tante Suci? Teriak Nadia yang baru saja masuk ke dalam rumah bersama Galaksi dan mendengar ribut-ribut dari dapur. Karena penasaran dengan siapa yang sedang membagi itu, Nadia dan Galaksi pun langsung pergi ke dapur. Mereka berdua terkejut saat melihat Ayudhya memukuli Suci. Galaksi membantu Suci berdiri, pria tampan itu terkejut saat melihat kening Suci yang mengeluarkan banyak cairan merah. Tante Suci terluka, ujar Galaksi yang terkejut melihat luka menganga di kening Suci. Tidak apa-apa Tuan Muda, jawab Suci sembari menyakat cairan merah yang mengalir ke matanya. Jangan ikut campur kamu anak sialan. Ini urusanku sebagai nyonya di rumah ini. Ujar Ayudhya tidak terima. Dasar wanita gila. Kamu pikir karena kamu nyonya di rumah ini, kamu bisa memperlakukan orang seenak jidatmu. Kamu sudah melukai Tante Suci. Ini sama dengan penganiayaan, kamu bisa masuk penjara. Teriak Nadia. 16. Sembari menghempaskan tangan Ayudhya. Surya Diningrat, Ardiansyah dan Larasati yang hendak sarapan ke ruang makan terkejut, mereka berjalan cepat menuruni tangga. Mereka ingin tahu apa yang terjadi setelah mendengar suara ribut dari dapur. Itu bukan urusan kamu. Ini rumahku, aku yang mempekerjakan dia. Jadi jangan ikut campur urusanku. Ujar Ayudhya yang hendak melayangkan tangannya ke wajah Nadia, namun sebelum itu Nadia sudah menamparnya terlebih dahulu. Plak,
Nadia menggunakan seluruh tenaganya untuk mengayunkan tamparan ke wajah Ayudhya. Dasar wanita gila. Pantas saja ayah sudah tidak respek lagi sama kamu. Ternyata kamu sudah tidak waras. Ujar Nadia sembari mendorong tubuh Ayudhya. Dasar anak sialan, berani kamu memukulku. Teriak Ayudhya yang hendak menyerang Nadia, namun suara Suryadiningrat dan Ardiansyah membuat Ayudhya menghentikan langkahnya. Apa-apaan kalian? Kenapa pagi-pagi sudah ribut? Teriak Ardiansyah sembari menatap beberapa orang di sana. Sedangkan Suryadiningrat membeku saat melihat keadaan sang istri yang sekarang sedang berdiri bersama Galaksi dan juga Nadia. Suci, apa yang terjadi sama kamu? Tanya Suryadiningrat yang langsung menghampiri Suci dan memeluk istrinya dengan erat. Cairan merah yang menetes dari kening Suci sampai membasahi pakaian wanita cantik itu. Lihatlah kakek. Menantu kesayangan kakek itu sudah menganiaya Tante Suci sampai seperti itu. Menantu kakek benar-benar sudah gila. Ujar Nadia yang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Galaksi langsung menarik Nadia ke dalam pelukannya. Sudah sayang, tahan diri kamu, ujar Galaksi sembari mengelus punggung Nadia. Suryadiningrat, Ardiansyah dan Larasati menatap tajam Ayudhya. Apa yang kamu lakukan pada Suci Ayu? Tega sekali kamu melakukan itu padanya. Tanya Ardiansyah, namun Ayu hanya tersenyum sinis. Dia pantas mendapatkan itu, Mas. Dia sudah menggoda Papa, bahkan tadi malam aku bisa mendengar kalau Papa dan wanita jalang ini sedang bercinta di kamar Papa, ujar Ayudhya yang membuat semua orang di sana mendelikkan matanya. Jangan bicara sembarangan kamu, Ayu. Jangan menuduh orang tanpa bukti, ujar Ardiansyah tidak terima. Aku menuduh tanpa bukti. Tanyakan saja pada Papa, apakah mereka benar-benar melakukan itu di kamar Papa. Aku bisa mendengar dengan telingaku sendiri kalau mereka sedang bercinta. Kalau bukan Suci yang menggoda Papa, mana mungkin Papa mau menyentuh wanita jalang ini? Ujar Ayudhya yang masih kekeh. Tutup mulut kamu, Ayu. Berani-beraninya kamu menyakiti istriku. Dia bukan wanita jalang. Dia istriku. Teriak Suryadiningrat yang membuat semua orang di sana langsung membeku, begitu juga dengan Ayudhya. Ardiansyah menatap sang papa, dia benar-benar syok mendengar ucapan Suryadiningrat barusan. Apa yang Papa katakan? Kapan Papa menikahi Suci dan kenapa Papa tidak memberitahu Ardipah? Tanya Ardiansyah menuntut jawaban serius dari Suryadiningrat. Halah. Pasti itu cuma akal-akalan Papa saja. Papa cuma membela wanita jalang ini, makanya Papa mengatakan kalau dia istrinya, ujar Ayudhya, namun dia langsung terdiam saat Suryadiningrat melayangkan tamparan ke wajah menantu kesayangan itu 2 kali. Plak, plak. Dasar menantu kurang ajar. Berani kamu menghinaku. Teriak Suryadiningrat tidak terima. Dia sudah sangat terkejut melihat keadaan sang istri, bahkan Suci tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak menangis. 17. Dia hanya meringis menahan sakit di seluruh wajahnya. Papa. Papa tega menamparku demi membela wanita jalang ini. Teriak Ayudhya sembari memegangi kedua pipinya. Tutup mulut kotor kamu itu, Ayudhya. Jangan menghina orang sembarangan. Mengacalah pada dirimu sendiri. Apa kelakuanmu itu sudah lebih baik daripada Suci? Ujar Larasati yang ikut angkat bicara. Aku tidak akan diam sebelum Papa memberikan bukti kalau Suci memang benar-benar istrinya.
Aku yakin papa hanya melindungi pelayan sialan ini. Ujar Ayudhya yang masih tidak percaya dengan ucapan Suryadiningrat. Suryadiningrat merogoh handphone yang ada di saku celananya, dia memutar video ijab kabul pernikahannya bersama Suci dan melemparkannya ke tangan Ayudhya. Buka mata kamu dan telinga kamu lebar-lebar. Kalau kamu masih melakukan hal buruk pada istriku, aku akan menghabisi kamu sialan. Bentak Suryadiningrat dengan dada naik turun menahan amarah. Suci yang ada di pelukannya hanya diam saja tanpa berbicara sepatah kata pun. Ardiansyah dan Ayudhya membelalakan matanya saat mendengar dan melihat video pernikahan Suryadiningrat bersama Suci yang diadakan di sebut masjid. Ayudhya menutup mulutnya karena terkejut, sedangkan Ardiansyah hanya bisa menghela nafas kasar. Ini palsukan. Ini pasti bohong. Ujar Ayudhya yang masih belum percaya. Suryadiningrat langsung menyambar handphone yang ada di tangan Ayudhya dan memasukkannya ke dalam saku kembali. Terserah kalau kamu tidak mau percaya. Tapi lihat saja nanti. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada istriku, kamu akan menyesal. Ujar Suryadiningrat sembari merangkul tubuh Suci yang terlihat gemetar. Ayo kita ruang tengah sayang, kita obati luka kamu, ujar Suryadiningrat merangkul sang istri berjalan meninggalkan semua orang yang masih melongo. Panggilkan dokter Mas, sepertinya luka di kepala Suci lumayan dalam, ujar Larasati yang diangguki oleh Ardiansyah. Ardiansyah menghubungi dokter keluarganya supaya datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan Suci. Kamu benar-benar sudah gila Ayu. Kamu selalu saja mencari gara-gara dan membuat kekacauan di rumah ini. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk sama Suci, bersiap-siap saja kalau papa tidak akan pernah memperdulikan kamu lagi. Ujar Ardiansyah sembari menggenggam tangan Larasati. Ayo kita ke ruang tengah nak, ujar Ardiansyah mengajak Nadia dan juga Galaksi yang juga masih mematung di sana. Ayudhya terduduk di lantai, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi barusan. Dia mulai gelisah takut kalau Suryadiningrat tidak akan pernah peduli lagi padanya. Sedangkan dua pelayannya langsung mengambil air hangat, salah satunya membawa air hangat itu menuju ruang tengah untuk membersihkan darah yang ada di kening dan wajah Suci. 18. 16. Ardiansyah, Larasati, Galaksi dan juga Nadia menyusul Suryadiningrat ke ruang tengah. Saat pelayan membawakan baskom berisi air hangat dan handuk kecil, Larasati pun mengambil alih. Sini biar aku bersihin bekas darah kamu Suci, ujar Larasati sembari menyeka wajah dan leher Suci bekas cairan merah itu. Kenapa kamu bodoh sekali sih Suci? Kenapa kamu tidak melawan perempuan gila itu? Seharusnya kamu balas. Membenturkan sekalian kepalanya ke tembok, omel Larasati yang membuat Suci tersenyum. Jangan kurang ajar kamu Laras. Bagaimanapun dia itu ibu mertua kamu sekarang, sahut Suryadiningrat yang membuat Larasati mencebikkan bibirnya. Sejak kapan papa mengakui aku sebagai menantu papa? Apakah gara-gara menantu kesayangan papa itu kurang ajar pada Suci? Jadi papa menganggapku sebagai menantu, ujar Larasati yang membuat Suryadiningrat langsung bungkam. Dulu papa sangat menyayangi dia, bahkan tega bersekongkol dengan dia dan menjebloskanku ke penjara. Sekarang kenapa papa tidak memihak dia? Apa karena sekarang aku sudah kaya dan dia sudah miskin? Ujar Larasati yang membuat Suryadiningrat mendelikkan matanya. Pria tua itu tidak menyangka kalau Larasati mengatakan itu di depan Ardiansyah. Suryadiningrat menatap sang putra,
Namun Ardiansyah membuang mukanya, dia terlanjur kecewa pada ayah kandungnya itu. Papa bisa jelasin semuanya Ardi, ujar Suryadiningrat yang membuat Ardiansyah tetap saja bungkam. Ardiansyah terlihat benar-benar kecewa pada sang papa, dia tidak menyangka papanya itu setega itu sampai membuat cucu kandungan sendiri terpisah dari ibunya bertahun-tahun. Tidak perlu menjelaskannya Pah, aku sudah tahu semua. Lihat putriku, Papa sudah berdosa membuat dia tidak mendapatkan kasih sayang dari aku dan Larasati di saat dia mulai tumbuh dan membutuhkan kasih sayang kami berdua. Papa berdosa karena sudah membuat cucu kandung Papa menderita selama ini, dan Papa berdosa karena sudah membuat aku menjadi laki-laki biadab yang tidak pernah memberikan nafkah pada anak dan istriku, ujar Ardiansyah penuh emosi. Dadanya naik turun dan tangannya terkebal kuat. Suryadiningrat menundukkan kepalanya, hatinya terasa tercubit dengan ucapan sang putra. Dia meremas ujung kaos yang dia kenakan menahan sesuatu yang akan terjatuh dari matanya. Sekarang terserah Papa ingin melakukan apa. Yang jelas kalau sampai Papa melakukan hal jahat lagi pada anak dan istriku, Ardi bersumpah tidak akan memaafkan Papa. Ancam Ardiansyah yang membuat Suryadiningrat semakin menundukkan kepalanya. Papa sudah tua. Seharusnya Papa bertobat dan memperbaiki diri. Jangan terus berbuat dosa, karena Tuhan pasti akan membalas apa yang sudah Papa lakukan selama ini. Ujar Ardiansyah tanpa menatap sang papa. Maafkan Papa Ardi, Papa mengaku salah, ujar Suryadiningrat sembari meremas tangannya sendiri. Ardi tidak butuh permintaan maaf Papa, semuanya sudah terlambat. Penderitaan anak dan istriku tidak bisa diobati dengan hanya kata maaf, lebih baik Papa memperbaiki diri Papa. Bertobatlah dan jalani hidup Papa dengan benar sebelum semuanya terlambat, ujar Ardiansyah sembari mengusap air matanya yang tiba-tiba terjatuh. Masih ada satu kejutan lagi Papa mertua, jangan sampai kena serangan jantung kalau tahu Papa tahu kenyataan yang sebenarnya, ujar Larasati sembari tersenyum. Mengejek. Apa maksud kamu Laras, bicara yang jelas. Tanya Suryadiningrat yang hanya dibalas senyuman oleh 19. Larasati. Belum saatnya Papa tahu sekarang, tapi seandainya nanti Papa tahu jangan menyesal. Ujar Larasati yang membuat Suryadiningrat semakin penasaran.